warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veselina, NIM 19023048 dari Prodi Pendidikan Sendera Tasik, jurusan Sendera Tasik, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, saya dapat kelas sesi 332. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pemikiran tentang pendidikan menurut pemikiran klasik dan baru. Yang pertama sekali, saya akan membahas tentang pengertian aliran pendidikan. Yang pertama, aliran. Aliran adalah suatu paham atau pendapat yang muncul dari beberapa pelopor, yang dalam hal ini adalah tokoh-tokoh pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar sehingga dalam penerapannya dibutuhkan sebuah landasan atas apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru dan demikian seterusnya. Agar diskusi berkepanjangan itu dapat dipahami, perlu aspek dari aliran-aliran itu yang harus dipahami. Oleh karena itu, setiap calon tenaga kependidikan harus memahami berbagai jenis aturan-aturan pendidikan. Lalu kita masuk pada pemikiran klasik tentang pendidikan. Yang pertama, itu ada empirisme. Empirisme ini berasal dari bahasa Latin. Asal katanya adalah empiri, yang berarti pengalaman. Aliran ini dipelopori oleh John Locke pada tahun 1632 sampai 1704, filosof kebangsaan Inggris yang terkenal dengan teorinya tabula rasa, artinya meja berlapis lilin yang belum ada tulisan di atasnya. Dengan kata lain, seseorang dilahirkan seperti kertas kosong yang belum ditulisi, maka pendidikanlah yang akan menulisnya. Yang kedua, ada nativisme. Nativisme berasal dari bahasa Latin, asal katanya natives, berarti terlahir. Aliran ini dipelopori oleh Schopenhauer, seorang filosof kebangsaan Jerman yang hidup dalam tahun 1788 sampai 1880. Dia berpendapat pendidikan ialah membiarkan seseorang bertumbuh berdasarkan pembawaannya. Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya, sebab lingkungan tidak berdaya dalam mempengaruhi perkembangan anak. Lalu yang ketiga, ada naturalisme. Naturalisme berasal dari bahasa Latin dari kata natur, artinya alam, tabiat, dan pembawaan. Aliran ini dipelopori oleh J.J. Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778. Filosof kebangsaan Perancis. Aliran ini dinamakan juga nativisme, ialah aliran yang meragukan pendidikan untuk perkembangan seseorang, karena dia dilahirkan dengan pembawaan yang baik. Ciri utama aliran ini ialah dalam mendidik seseorang, kembalilah kepada alam agar pembawaan seseorang yang baik itu tidak dirusak oleh pendidik. Dengan kata lain, pembawaan yang baik itu supaya berkembang secara spontan. Yang keempat ada konvergensi. Aliran konvergensi berasal dari bahasa Inggris. Asal katanya konvergensi, artinya pertemuan pada suatu titik.
Aliran ini dipelopori oleh William Stern, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman pada tahun 1871 sampai 1937. Aliran ini mempertemukan atau mengawinkan dua aliran yang berlawanan antara nativisme dan empirisme. Perkembangan seseorang tergantung kepada pembawaan dan lingkungannya. Dengan kata lain, pembawaan dan lingkungan mempengaruhi perkembangan seseorang. Pembawaan seseorang baru berkembang karena pengaruh lingkungan. Lalu yang kedua itu ada pemikiran baru tentang pendidikan. Yang mana pada pemikiran baru tentang pendidikan ini ada pengajaran alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, pengajaran proyek, homeschooling, sekolah alam, pendidikan berasrama, dan pendidikan inklusi. Baik, kita akan membahasnya satu-satu. Yang pertama itu ada pengajaran alam sekitar. Gerakan pendidikan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya adalah gerakan pengajaran alam sekitar. Perintis gerakan ini antara lain F.R.A. Finger pada tahun 1808 sampai 1888 di Jerman, dengan Hedmund Kunde pengajaran alam sekitar dan J. Leichhardt pada tahun 1959 sampai 1916 di Belanda dengan Het Volleven kehidupan senyatanya. Beberapa prinsip dari gerakan Hedmund Kunde adalah dengan pengajaran alam sekitar ini guru dapat memperagakan secara langsung. Pengajaran alam sekitar memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya agar anak aktif. Pengajaran alam sekitar memungkinkan untuk memberikan pengajaran totalitas. Lalu yang kedua, ada pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian dirintis oleh Ovidiu de Crowley pada tahun 1871 sampai 1932 dari Belgia. Dengan pengajaran pusat minat, Centres de Interest, pendidikan de Crowley berdasarkan pada semboyan École pour la vie, per la vie, sekolah untuk hidup dan oleh hidup. Anak harus dididik untuk dapat hidup dalam masyarakat dan dipersiapkan dalam masyarakat. Anak harus diarahkan kepada pembentukan individu dan anggota masyarakat. Oleh karena itu, anak harus mempunyai pengetahuan terhadap diri sendiri dan pengetahuan tentang dunianya. Lalu yang ketiga ada sekolah kerja. Nah, gerakan sekolah kerja dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan dalam pendidikan. J.A. Comenius pada tahun 1592 sampai 1670 menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa dan tangan atau keterampilan kerja tangan. Pestalozzi mengajarkan bermacam-macam mata pelajaran pertukangan di sekolahnya. Sekolah kerja ini bertolak dari pandangan bahwa pendidikan itu tidak hanya demi kepentingan individu, tetapi berkewajiban menyiapkan warga negara yang baik. Lalu yang keempat, itu ada pengajaran proyek. Dasar filosofis dan pedagogis dari pengajaran proyek diletakkan oleh John Dewey pada tahun 1859 sampai 1952.
Namun, pelaksanaannya dilakukan oleh pengikutnya yaitu WH Kalipratik. Dalam pengajaran proyek, anak bebas menentukan pilihannya terhadap pekerjaan, merancang, serta memimpinnya. Proyek yang ditentukan oleh anak mendorongnya mencari jalan pemecahan bila ia menemui kesukaran. Anak dengan sendirinya giat dan aktif karena sesuai dengan apa yang diinginkannya. Lalu yang kelima itu ada homeschooling. Homeschooling berasal dari bahasa Inggris yaitu home dan schooling. Home berarti rumah, schooling berarti bersekolah. Jadi, homeschooling berarti bersekolah di rumah. Maksudnya yaitu kegiatan yang biasanya dilakukan di sekolah, dilakukan di rumah. Menurut Agus Salim, homeschooling berarti memindahkan segala potensi yang ada di sekolah dibawa ke rumah. Hal ini bermaksud agar segala potensi yang ada dalam diri anak dapat dikembangkan dan diajarkan di rumah. Homeschooling juga sama dengan home education, yaitu pendidikan yang dilakukan secara mandiri oleh keluarga, di mana materi-materinya dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan anak. Yang keenam, itu ada sekolah alam. Sekolah alam merupakan sekolah yang dibangun untuk upaya pengembangan pendidikan yang dilakukan di alam terbuka agar mengetahui pembelajaran dari semua makhluk hidup di alam ini secara langsung. Berbeda dengan sekolah pada umumnya yang menggunakan sistem ruangan berupa kelas, para siswa di sekolah alam dibebaskan waktunya untuk lebih banyak berinteraksi di alam terbuka sehingga terbentuk pembelajaran langsung pada materi dan pembelajaran yang bersifat pengalaman. Konsep yang digunakan dalam sekolah alam adalah penggunaan alam sebagai tempat untuk belajar. Penggunaan alam sebagai media dan bahan untuk pengajaran serta alam yang digunakan untuk objek pembelajaran. Lalu yang ketujuh itu ada boarding school. Boarding school adalah sistem sekolah dengan asrama, di mana peserta didik dan juga para guru serta pengelola sekolah tinggal di asrama yang berada dalam lingkungan sekolah. Dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 semester diselingi dengan berlibur 1 bulan sampai menamatkan sekolahnya. Di lingkungan sekolah, para siswa dapat melakukan interaksi dengan sesama siswa, bahkan berinteraksi dengan para guru setiap saat. Contoh yang baik dapat mereka saksikan langsung di lingkungan mereka tanpa tertunda. Dengan demikian, pendidikan kognisi, afektif, dan psikomotor, siswa dapat terlatih lebih baik dan optimal. Lalu yang terakhir itu ada pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Sekian dulu dari saya.
Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.